Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 796. Yu Zizu mengangkat kepalanya. Ketika dia melihat wujud Luo Xiu saat ini, dia langsung tertegun. Itu kau. Reaksi pertama Yu Zizu adalah keterkejutan. Dia tidak menyangka akan bertemu Luo Xiu di tempat seperti ini. Namun, segera setelah itu, hatinya diliputi gelombang kepanikan. Dia mengingat dengan jelas bahwa ketika Luo Xiu pertama kali dia bawa ke lembah segel iblis, kekuatannya jauh di bawah dirinya. Tetapi, dalam waktu yang tidak lama, bagaimana mungkin Luo Xiu telah mampu membunuh seorang setengah dewa tertinggi? Kalau bukan aku, siapa lagi? Kalau tidak, mengapa dari sekian banyak orang yang menyerangku tadi, hanya kau yang berhasil melarikan diri? Luo Xiu berkata dengan senyuman. Kalau aku tahu itu kau, aku tidak akan menyerang. Yu Zizu tertawa keras. Tidak kusangka kau sudah sehebat ini. Aku benar-benar penasaran bagaimana kau melakukannya. Luo Xiu hanya tersenyum tanpa menjawab. Ia berkata, aku ke bintang Tianwu kali ini untuk mencarimu. Mencariku? Yu Zizu tampak bingung. Ya, aku mencarimu untuk memberikanmu sebuah keberuntungan, jawab Luo Xiu tanpa basa-basi. Sebelumnya, Luo Xiu mungkin tidak memahami makna di balik lembah segel iblis. Namun, setelah ingatannya tentang Taisang King terbangkitkan, dia akhirnya mengerti segalanya. Pecahan giok yang membuka lembah segel iblis adalah benda yang sangat penting. Yu Zizu telah memberikan pecahan giok pertama kepada Luo Xiu. Hal-hal yang terlibat di balik ini jauh melampaui imajinasi orang biasa. Tentu saja, Luo Xiu tidak menjelaskan semua ini kepada Yu Zizu. Kunjungan kali ini adalah untuk membalas budi. Sebelum Yu Zizu sempat berbicara, Luo Xiu telah mengeluarkan dua benda, sebuah giok kuno dan sebuah botol giok. Di dalam giok ini terdapat teknik bela diri yang dapat membawamu ke tingkat Kaisar Dewa, kata Luo Xiu perlahan. Apa katamu? Yu Zizu terkejut hingga kehilangan kata-kata. Pandangannya terpaku pada giok di tangan Luo Xiu, bahkan lupa apa yang hendak ia tanyakan. Teknik bela diri tingkat Kaisar Dewa adalah sesuatu yang sangat berharga di dunia bawah. Bahkan kekuatan besar seperti 3 sekte dan 6 klan tidak memiliki teknik seperti itu. Bagi Luo Xiu, memberikan teknik dengan tingkat yang lebih tinggi pun bukan masalah. Namun, mengingat bakat Yu Zizu tidak terlalu istimewa, teknik yang terlalu tinggi justru akan sulit baginya untuk dikuasai. Giok ini berisi teknik yang paling sesuai untuknya. Meskipun teorinya dapat membawa Yu Zizu ke tingkat Kaisar Dewa, Luo Xiu memperkirakan bahwa, kecuali Yu Zizu memperoleh keberuntungan besar, kemungkinan besar ia hanya akan mencapai tingkat dewa tertinggi biasa. Botol giok ini berisi darah naga kuno dari Danau Naga Emas, sebanyak 30 tetes. Dengan menyerapnya, kau dapat memperkuat tubuhmu, menstabilkan fondasimu, dan meletakkan dasar yang kuat untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Sambil berbicara, Luo Xiu meletakkan kedua benda itu di depan Yu Zizu. Wajah Yu Zizu memancarkan keterkejutan yang jelas. Nafasnya menjadi cepat. Kedua benda ini, baik giok maupun botol, adalah harta yang sangat langka. Kita hanya pernah bertemu sesaat. Mengapa kau memberiku keberuntungan seperti ini? Yu Zizu tidak langsung terbawa oleh kebahagiaan. Ia menatap Luo Xiu dan tiba-tiba mengajukan pertanyaan. Seperti yang dia katakan, hubungan antara dia dan Luo Xiu memang hanya sebatas pertemuan singkat. Bahkan, ketika Luo Xiu tersedot ke dalam lembah segel iblis, itu karena keterlibatannya. Luo Xiu telah menyembuhkan luka-lukanya di masa lalu, semata-mata karena belas kasihan dan simpati. Sebagai balasan, Yu Zizu memberikan pecahan giok kepada Luo Xiu. Namun, ikatan mereka tidak cukup kuat untuk menjelaskan tindakan Luo Xiu. Saat ini, haha, Luo Xiu tertawa kecil. Aku tidak memiliki motif apapun terhadapmu. Lagi pula, menurutmu apa yang bisa aku inginkan darimu? Yu Zizu menggelengkan kepalanya. Ia tahu, dengan kekuatan Luo Xiu yang luar biasa, memang tidak ada yang bisa dia berikan. Namun, kebiasaan hidupnya yang selalu diburu membuatnya menjadi sangat waspada. Ambil saja, selain memberimu keberuntungan ini, aku juga bisa membantumu dengan satu hal. Aku bahkan bisa membantumu menghancurkan keluarga Zhao dari dunia ilahi. Luo Xiu tahu masa lalu Yu Zizu dan memahami bahwa akar dari semua kebenciannya adalah keluarga Zhao. Kebencian Yu Zizu terhadap keluarga itu sudah mendarah daging, menjadi bagian dari jiwanya. Selama keluarga Zhao masih ada, mereka akan menjadi penghalang besar dalam jalur kultivasinya. Dengan kedua benda ini, aku bisa membalas dendam sendiri.
Yu Zizu menggertakkan giginya dan meraih giok serta botol giok dengan erat, sembari membangkitkan api kebencian yang berkobar di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dengan kekuatan Luo Xiu, membinasakan keluarga Zhao adalah hal yang mungkin. Namun, membalas dendam melalui tangan orang lain tidak akan membuatnya merasa benar-benar puas. Setelah menunggu selama lebih dari 100.000 tahun, dia tidak keberatan menunggu beberapa tahun lagi. Selama dia bisa meningkatkan kekuatannya sendiri, dia yakin suatu hari dia bisa membalas dendam kepada keluarga Zhao dengan tangannya sendiri untuk membalas kematian istri dan anak-anaknya. Luo Xiu tidak mempermasalahkan keputusan Yu Zizu. Dia telah melakukan apa yang bisa dia lakukan, dan nasib Yu Zizu di masa depan akan bergantung pada pilihan dan usahanya sendiri. Semoga kita bertemu lagi. Setelah menyelesaikan karma ini, Luo Xiu melompat dan berubah menjadi cahaya yang melesat cepat, menghilang ke cakrawala. Namun bagi Yu Zizu, dia tidak pernah membayangkan bahwa pecahan giok yang dia berikan kepada Luo Xiu sebagai ungkapan terima kasih di masa lalu akan membawanya keberuntungan besar yang mengubah nasibnya. Jejak Luo Xiu tetap tertinggal pada Ji Xiaozi dan yang lainnya, sehingga dia segera menemukan keberadaan mereka. Pada saat ini, kabar tentang peristiwa di Danau Naga Emas belum menyebar luas. Lagi pula, insiden itu melibatkan kematian seorang setengah dewa tertinggi, dan mereka yang berhasil melarikan diri tidak berani menyebarkan berita itu, takut membawa malapetaka pada diri mereka sendiri. Ketika mereka melihat Luo Xiu kembali dengan selamat, Xiao An dan yang lainnya penuh dengan kebingungan dan keterkejutan. Mereka tidak bisa memahami bagaimana Luo Xiu bisa lolos dari Tian Kun Lao Su dan kelompoknya. Luo Xiu tidak memberikan penjelasan, juga tidak mengungkapkan bahwa Tian Kun Lao Su telah tewas di tangannya. Sebagai gantinya, dia mengambil sebagian kecil dari darah naga yang dia dapatkan dari istana dan memberikannya kepada Xiao An dan yang lainnya. Meskipun hanya sebagian kecil, jumlah itu sudah sangat berharga. Xiao An sangat ingin bertanya kepada Luo Xiu apa yang dia temukan di dalam istana, tetapi setelah ragu-ragu cukup lama, dia akhirnya menahan diri untuk tidak bertanya. Kami berencana meninggalkan bintang Tianwu. Semoga kita bertemu lagi. Setelah membagikan sebagian harta, Luo Xiu pergi bersama Ji Xiaozi dan yang lainnya. Dalam hatinya, dia merasa bahwa ini adalah siklus karma yang terjalin erat. Di masa lalu, Yu Zizu memberikan pecahan giok kepadanya, dan Luo Xiu menyembuhkan luka-lukanya sebagai balasan. Secara teknis, hubungan mereka sudah impas. Namun, karena pecahan giok itu sangat penting bagi Luo Xiu, dia merasa masih berutang kepada Yu Zizu. Itulah sebabnya dia melakukan perjalanan jauh ke bintang Tianwu untuk memberikan kesempatan kepada Yu Zizu. Jika Luo Xiu tidak datang, mungkin dia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan bagian gulungan formasi yang tersisa dari Danau Naga Emas. Tampaknya, ini adalah takdir yang saling terkait melalui karma. Senior, kemana kita akan pergi sekarang? Kapal perang emas mereka meluncur dari bintang Tianwu ke angkasa. Ji Xiaozi bertanya, kita akan kembali ke klan Dewa Perang. Luo Xiu menjawab perlahan. Mulai hari ini, kalian bertiga harus masuk ke pelatihan tertutup. Serap darah naga itu untuk memperkuat tubuh kalian, meningkatkan kultivasi kalian ke tingkat berikutnya. Ketiga wanita itu tidak menentang keputusan Luo Xiu. Bahkan Ning Hanyu, yang biasanya paling suka bermain dan tidak terlalu menyukai pelatihan, juga patuh dan mulai mempersiapkan diri untuk pelatihan. Dia merasa terdesak karena kekuatannya yang paling rendah di antara mereka dan tidak ingin menjadi beban bagi kelompok itu. Klan Dewa Perang. Setelah ketiga wanita itu memasuki pelatihan tertutup, Luo Xiu sendirian di dek kapal, menatap luasnya angkasa. Ingatan-ingatan yang telah lama terkunci perlahan terbuka. Dia mengetahui rahasia klan Dewa Perang yang bahkan tidak diketahui oleh Huang Chen, pemimpin klan saat ini. Asal-usul klan Dewa Perang dapat ditelusuri kembali ke zaman Taichu. Konon, pada masa itu, klan Dewa Perang adalah salah satu ras paling kuat di antara ratusan ras yang ada. Ketika era binatang purba langit berbintang yang mendominasi alam semesta berakhir, klan Dewa Perang memainkan peran besar dalam peristiwa itu. Setelah zaman Taichu, masuklah zaman reinkarnasi. Klan Dewa Perang dianugerahi wilayah alam tandus oleh penguasa reinkarnasi pertama. Pada masa itu, pemimpin klan Dewa Perang adalah penguasa alam tandus. Namun, kejayaan mereka berakhir ketika perang merebut nasib terjadi. Perang itu menandai berakhirnya zaman reinkarnasi dan membawa dimulainya zaman tertinggi. Penguasa reinkarnasi adalah sosok yang menguasai aturan alam semesta, menentukan nasib seluruh makhluk hidup. Namun, para praktisi kuat yang menentang takdir tidak mau hidup di bawah kendali mereka. Perang besar pun pecah, melibatkan banyak praktisi yang menguasai hukum alam, termasuk pemimpin klan Dewa Perang. Dalam perang itu, banyak dari klan Dewa Perang yang gugur, termasuk pemimpinnya. Hal itu membawa kejatuhan klan Dewa Perang. Bahkan setelah perang berakhir, sisa-sisa garis keturunan penguasa reinkarnasi terus menekan mereka, merampas warisan mereka. Konon, klan Dewa Perang menjaga sebuah harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur mereka.
Apa sebenarnya harta itu? Karena Luo Xiu memahami sejarah klan Dewa Perang, dia yakin bahwa harta leluhur mereka pasti sangat luar biasa jika benar-benar ada. Bersambung.